Halo, assalamualaikum. Selamat malam teman-teman. Fafa di sini. Yang baru join, ceritain dong kalian dari mana aja. Udah kedengeran belum suaraku? Di kampung Inggris lagi hujan. Share dong kalian dari mana aja. Halo. Halo Kak Deki dari Lampung hadir. Oh, hai Kak Ridwan dari Lampung. Oke, thank you so much. Sidoarjo hadir. Oke. Sebentar ya. Halo Cap, gimana? Sebentar ya guys. Halo Cap, gimana? Bojonegoro Jatim hadir. Halo Bojonegoro. Aku udah ini, udah apa? Udah aku bilang ya. Magetan hadir. Halo. Gunung Kidul, Brebes, Disney, Gresik, DKI Jakarta, Bandung, wow, from Aceh. Oke, thank you. Puhaba. What is that? It's Aceh language. Halo, selamat malam Medan. Halo Medan, halo Kendari. Apa Banyuwangi, halo Kak Indah. Terima kasih sudah hadir. Hai Kak Indah. Lombok. Bentar ya, aku pakai headset bentar guys. Palu, Masya Allah. Halo Kak Papa, halo Kak Frido. Halo dari Solo, halo Ambon. Thank you, bentar ya. Nah ini kita lagi nunggu Cap Farida ya. Udah aku invite. Halo. Halo Cap Farida. Wow, udah 100 nih yang nungguin. Biasanya bisa lebih ya? Bisa Oh sampai iya, 200. ini sih masih jam 19 menit. Kita tunggu 5 menit lagi. Mungkin. Ya, nggak Wow, apa-apa Kediri santai. mampir. Buat kalian yang di Kediri boleh mampir ke kantornya IM ya, di Kampung Halo. Inggris. Halo Kak Farida, tuh ada yang nyapa. Sapa-sapa dong Kak. Oke, boleh. Hai Kak Siapa? Dea. How are you, Miss? How are you, Miss Farida? Dari Iya, siapa tuh baik. tadi? Fine. Itu nanya buat Mozil Papa kali, bukan aku. Oh iya. Halo Medan. Aduh, astagfirullahaladzim. Belajar. Oke. Mozil tuh mirip seseorang ternyata ya. Aku Siapa? ada deh. Ada yang diomongin di sini nggak? Boleh mirip kita Safitri. Mana ada, enggak. Mozil kalau tahu kita lagi ini aja ya, apa namanya, bicara santai dulu. Mozil tahu kayak film dari B di production. Berarti itu film kayak muslim gitu, kayak ta'aruf, kayak gitu-gitu, cinta dalam diam gitu-gitu. Nah, Mozil tuh mirip salah satu si aktrisnya. Dikasih banget Ya tuh, Allah, siapa ya? tergura. Oh, alah. Ntar Enggak lah. aku kirimin. Ya, Makassar hadir, Batam hadir. Wow. Hello. Oke, kita Halo. spoiler dikit. Ini guys, Cap Farida itu salah satu coach di kampung Inggris Madani. Dan Cap Farida itu, selain itu Cap Farida juga penulis dan udah menerbitkan beberapa buku. Salah satu buku yang udah ditulis Cap Farida itu ini. Aduh. Cara mudah kuasai 4 bahasa, bayangin guys. Keren banget gak? Bahasa Inggris, bahasa Mandarin, Jepang, dan Korea. Ini tuh gak cuman bukunya yang menarik, tapi cerita di balik buku ini gitu loh. Dan kalian harus tahu sih,
mungkin kita mulai sekarang kayak Farida. Boleh, Bisa boleh, diceritain. boleh. Ya. Ya. Buku. Pertama sebelumnya sayang banget harusnya bukunya datang ya barengan sama yang di IM, tapi nggak tahu kenapa bukunya yang khusus aku belum sampai sama sekarang, jadi aku nggak pegang apapun. Tapi nggak Oh my apa-apa. God. Ya. Tapi modelnya udah pegang ya, udah bisa ditunjukin. Iya. Jadi apa nih Zel? Mulanya apa dulu? Mulai dari menulis atau mulai dari belajar bahasanya atau apa dulu? Mulai dari belajar bahasanya, terus gimana bisa nulis buku ini gitu loh. Kemarin kan kayak Farida pernah cerita ya, ini buku catatan pribadi yang akhirnya dibukukan gitu. Betul Nah, banget. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman sudah sering ya lihat muka saya. Biasanya saya jadi host, sekarang saya yang di hostin. Sekarang saya yang diwawancarain. Jadi sebenarnya awal mula belajar bahasa asing itu ketika saya duduk di kelas 3 SMA, Madrasah Aliyah. Dulu saya Madrasah Aliyah, dan pada saat kelas 3 Aliyah itu kan kita ada waktu ya, jeda ketika ingin menunggu nilai dari UNAS itu. Nah, saat menunggu nilai dari UNAS itu saya mulai iseng-iseng belajar bahasa ini gitu. Pertama nontonnya drama Korea tuh. Pada saat nonton drama Korea itu kan ngeliat orang-orang di drama itu kayak kayaknya enak banget ya ngomong bahasa Koreanya. Akhirnya dari situ saya mulai belajar empat bahasa itu. Jadi pertama kan dari Korea, kemudian nyambung ke Mandarin, terus Jepang, dan juga habis itu bahasa Inggris. Nah, setelah selesai saya Madrasah Aliyah, saya pergi ke kampung Inggris Pare. Nah, di kampung Inggris Pare itu saya belajar sama 1 tahun itu ilmu bahasa Inggris. Dan ketika saya belajar bahasa Inggris sama 1 tahun itu, ternyata di tempat saya belajar itu juga menyediakan mata kuliah pilihan atau bahasa lain. Nah, di situ saya baru tahu bahwa ternyata bahasa yang saya pelajari itu benar gitu, karena di situ kan saya ketemu tutor-tutornya langsung, para expert dan ahlinya kayak gitu. Nah, dari situlah saya merasa bahwa ternyata yang saya pelajari sama ini itu benar dan nggak sia-sia kayak gitu. Dan untuk itu adalah sebenarnya awal mula dari buku ini sebenarnya ada catatan pribadi saya. Jadi ketika saya belajar bahasa itu, saya adalah tipikal pembanding ya. Jadi suka membandingkan antara satu bahasa dengan bahasa lain. Sayangnya catatan saya sebenarnya ada di kardus saya, karena saya sudah memotretnya di HP. Jadi ketika saya ingin ngulangin gitu, nge-review itu tinggal ngelihat HP. Cuman mungkin ini bisa jadi contoh ya. Kebetulan ada di samping saya. Ini adalah salah satu contohnya. Tapi ini bukan 4 bahasa itu. Ini adalah yang bahasa Jerman. Tapi sampai kayak gini teman-teman, sampai bulukan kayak gini, lihat nih. Ini bener-bener sampai. Nah, karena kan dulu saya mikirnya kalau saya belajarnya lewat buku kayak gini, kertas kayak gini, ini adalah kumpulan vocabulary dan grammatical yang dari bahasa Jerman yang saya punya pas saat saya belajar. Segini banyaknya semuanya. Dan ini ketika misalkan saya merasa kalau lewat belajar buku kertas kayak gini, buku gini kan, kita jadi jelek ya, maksudnya nggak bertahan lama, akhirnya saya ngetik. Nah, pada saat ngetik itu sambil juga langsung 4 bahasa. Nah, salah satu dari teman saya bilang bahwa kenapa nggak mencoba diterbitkan gitu. Maksudnya dikirim ke penerbit, siapa tahu tertarik. Akhirnya ya lama, akhirnya saya ngetik. Thanks to my friend gitu yang sudah bilang kayak gitu. Nah, akhirnya saya kirimkan ke salah satu penerbit mayor di Indonesia dan akhirnya bisa terbit. Jadi penerbitan pertama itu di Gramedia. Nah, seperti itu udah ya. Ini yang contoh bahasa Mandarin, cuman yang ini udah bagus ya. This is Chinese. Lihat nunjukin. Jadi guys, bukunya Kep Farida ini tuh udah bestseller bukunya. Jadi ini tuh terbitan terbaru dan udah diperbarui. Pokoknya kalau buku yang sekarang itu lebih seru. Udah terjual berapa? Lebih dari 5.000 eksemplar waktu diterbitin Gramedia. Dan betul banget, Kap. Dan juga yang terbitan terbaru ini kami hanya akan menjualnya atau berkata ya via IM saja ya, khusus via IM. Jadi benar-benar eksklusif banget. Di situ saya juga jelaskan tentang cara-cara bagaimana saya belajar.
kayak awal mula. Jadi teman-teman nanti punya energi ya, positif dan juga motivasi sebelum belajar bahasanya, karena saya ceritain. Saya juga belak-belakan ngasih tahu gimana saya membagi waktu untuk belajar bahasa-bahasa itu. Mungkin teman-teman bisa ikutin caranya. Ada di bab pertama ya, model di bagian prolog. Ya, di bagian prolog ini. Iya, itu ada cerita saya. Bener-bener tuh private story sih. Cuman saya pikir nggak apa-apa gitu, karena kebanyakan orang tuh nanyanya bukan bahasanya, tapi nanya gimana cara belajarnya, awal mulanya, gimana gitu belajarnya, atau mungkin motivasinya apa, terus keuntungannya apa gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya udahlah, saya tuliskan aja di situ. Gitu. Iya. Oke, Cap. Coba, Cap. Tadi ada yang minta nih. Coba, Kak, ngomong 4 bahasa langsung gitu. Apa? Oh ya, oke deh. Disapa dulu ya. Ya. Hello everyone. 大家好. Hajime washite. Annyeonghaseyo yorobun. Hello, my name is Farida. I'm from Indonesia. I'm an English teacher. I'm 26 years old and nice to meet you. 네, 안녕하세요. yang semuanya aja biar. 네, 안녕하세요. 저는 소개하겠습니다. 저는 파리다입니다. 저는 인도네시아에서 왔습니다. 고등학교 때부터 한국말을 좋아하기 시작했어요. 네, 만나서 반갑습니다. 감사합니다. apa yang Jepang ya? Hajime mashite. 私は自己紹介をして、私の名前はパリダです。私はインドネシアから来ました。私の住むは文化ということです。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。Terakhir, Chinese ya. 大家好。我的名字是 Farida。我叫 Farida。我的地址在Bojonegoro Indonesia。我是26岁了。我的爸爸是老师。谢谢。Wah, sisi. Thank you so much, Cap. Next nih ada pertanyaan tadi. Ya, teman-teman. Pertanyaannya berapa lama sih Cap Farida itu belajar satu bahasa gitu? Nah, itu adalah pertanyaan yang the most, aku bisa bilang frequently asked question banget ya, Zel ya. Kayak kayak bener-bener pertanyaan itu selalu jadi pertanyaan yang muncul gitu loh. Sebenarnya di situ di buku itu saya jelasin di awal, ketika ditanya satu bahasa itu berapa lama, sebenarnya saya nggak bisa bilang, karena saya pribadi ketika belajar itu langsung beberapa bahasa sekaligus gitu. Misalkan 3 bahasa jadi 1 gitu. Suka membandingkan langsung, makanya jadilah bukunya itu 4 bahasa. Kalau saya belajarnya satu bahasa, bisa jadi saya cuma bikinnya buku tentang satu bahasa. Kayak gitu. Tapi teman-teman, bagi yang mungkin belum ya tidak semua orang bisa mungkin sekapasitas atau sefrekuensi sama saya, jadi nggak apa-apa, mau satu bahasa dulu juga oke, langsung beberapa bahasa juga oke. Tapi kalau dibilang satu bahasa mungkin, atau mungkin bisa bahasa itu ya, saya bisa bilang mungkin antara 6-8 bulan sebenarnya bisa sih. Kalau benar-benar fokus ya, kalau nggak fokus ya buyar bertahun-tahun udah. Kayak gitu. Bahasa Indonesia aja masih remet. Ada yang ngomong. Bahasa Indonesia aku aja masih remet, tapi kenapa pengen belajar bahasa asing? Nah, ini Cap Farida mau nanya nih, awal apa sih yang ngebuat Cap Farida itu suka belajar bahasa asing? Motivasinya tuh apa? Terus aku pengen awal pertama mutusin aku harus belajar bahasa ini, itu biasanya dari apa gitu? Sebenarnya mungkin saya nggak boleh jawab kayak gini ya, tapi jujur ya Jala, ini jawaban yang sangat-sangat pure. Itu adalah pertama, saya ngerasa pertama iseng, jujur. Jadi tidak ada, I don't have like any special intention, nggak ada niat yang khusus, oh aku harus jadi polyglot, oh aku harus jadi ini, enggak gitu. Karena memang iya, dari suka gitu. Jadi kesannya pas aku nonton drama Korea kayak, oh ngeliat orang Korea ngomong kok asik ya, enak ya. Kayaknya kalau aku bisa ngomong kayak gitu keren gitu. Sebenarnya hanya motivasi sederhana aja gitu. Dan tidak pernah ekspektasi bahwa saya bisa banyak bahasa dan harus bisa. Karena saya merasa when I keep learning, ketika saya terus belajar, itu ya nantinya bakal keren sendiri gitu. Dan itu untuk kepuasan diri sendiri sebenarnya. Just to satisfy myself gitu. Not others, enggak yang lain. Tapi abis itu banyak orang yang relate, Farida kamu tuh mirip Gayatri yang almarhumah. Itu loh Zel, yang dia jadi duta ASEAN ya, sampai dapat beasiswa ke UI juga kan, yang HI itu, dan ya beliau akhirnya meninggal.
Itu keren banget gitu. Ketika saya disamain sama beliau yang kayak Gayatri itu kayak yang what gitu. Aku belum ada apa-apanya ngerasa, dan aku juga baru tahu ada sosok Gayatri ketika banyak orang yang menyamakan saya dengan Gayatri. Gayatri itu keren banget sih gitu. Kalau mungkin dibilang ada bakat, mungkin Gayatri bakatnya dikasih Tuhan lebih banyak ya daripada aku. Kalau aku butuh effort belajar juga gitu. Kayak Gayatri itu gampang banget gitu ngomong bahasa-bahasa tuh keren sih gitu. Nih, oh ya. Kak, ada pertanyaan nih. Saat belajar bahasa Mandarin, apakah sangat perlu menghafalkan setiap apa ya ini? Karakter dan punya. Jadi teman-teman, ini kebetulan ada di samping aku juga. Aku nggak niat pamer, tapi malah ada di sampingku semuanya. Nih, aku punya kartu-kartu kecil kayak gini, teman-teman bisa lihat. Nah, kayak gini, ini ada karakter dari Hanja, karakter bahasa Cina. Aku biasanya ngulanginnya cukup seminggu sekali sih, just to make sure kalau aku masih ingat. Ini itu adalah Beijing. Nah, terus ini adalah ini Ling, nol. Terus ini adalah Re, panas. Nah, kayak gitu. Terus ini Isheng, itu dokter. Ya kayak gitu sih. Kalau misalkan tunya, itu saya cuma ngafalin di awal. Karena saya nggak mau pusing. Saya mikirnya ketika saya tahu vocabnya, udah. Kalau kalian udah memaksa tunya duluan, ya wes siap-siap aja ya. Siap-siap. Bagus sih, tapi siap-siap aja ribet sendiri gitu. Memang kalau di vocab yang saya hafalkan ini, yang dari bahasa Mandarin itu, ada tunya semua. Jadi ketika saya melihat, ya saya hanya ngebaca tunya juga. Tapi kalau pas ngafalin enggak. Karena saya pikir ketika orang China itu ngomong, mereka sebenarnya nggak yang literally ngasih nada gitu loh. Karena menurut aku tergantung konteks ya. Misalkan ta itu kan kalau nggak salah kalau tanya itu adalah nadanya tinggi ke atas, itu adalah besar. Kalau ta yang datar tuh menjawab ya. Correct me if I'm wrong, itu sangat saya. Nah, jadi ketika misalkan saya lagi ngomongin masalah kuis, ya nggak mungkin tiba-tiba tanya itu adalah yang artinya besar. Pasti tanya yang artinya menjawab. Kalau saya lebih pakai ke konteks sih ya, gitu. Dan saya ketika nonton drama China juga nggak memperhatikan itunya, karena pikir semuanya sama ketika diucapkan sama mereka. Ya, itu sih. Kayak gitu, teman-teman. Oke. Next, ada pertanyaan lanjutan nih, Kak. Kalau misalnya belajar bahasa itu harus punya teman sefrekuensi apa enggak sih? Terus gimana praktisnya gitu? Oh ya, kalau menurut saya, pribadi saya nggak punya teman. Di keluarga saya nggak ada yang bisa bahkan bahasa Inggris pun nggak ada. Jadi yang bisa cuma saya doang. Terus apalagi bahasa asing yang lain ya kan. Nah, jadi apa sih biasanya kalau saya ketika nggak punya teman, saya ngomong sendiri, ya kan. Just like, kayak ngikutin orang Korea ngomong atau orang Chinese ngomong. Itu pas nonton drama, itu saya pastikan kayak kalimat-kalimat sederhana, kecil. Kayak ketika mungkin yang aktrisnya di film itu bilang, aku menyukaimu, wo xihwani. Terus yang cowok bilang, wo pu xihwani, aku nggak suka kamu. Tuh kayak gitu, dan itu aku ulangin gitu loh. Wo xihwani. Habis itu aku lanjutin. Jadi aku pause, aku lanjutin. Just to make sure kalau aku, bisa mengulanginya dengan benar gitu. Imitate ya, meniru kayak gitu. Nah, kalau teman-teman menemukan orang yang misalkan kebetulan, orang yang sefrekuensi, itu bagus banget. Untuk mendukung motivasi kita, karena kita perlu menemukan teman-teman yang satu lingkaran atau satu frekuensi sama kita. Kalau saya pas di Jogja, saya pernah tinggal di Jogja, saya tergabung dalam PI chapter Polyglot Indonesia chapter Jogja. Jadi dalam komunitas itu anak-anak polyglot aja. Jadi memang harus dites masuk situ ya. Nah, itu ketika misalkan saya ketemu sama teman-teman yang bisa bahasa Korea, itu muncul gitu rasa semangat belajar bahasa Korea gitu. Terus kita juga bertukar ilmu, bertukar pikiran. Banyak banget hal yang nggak saya tahu. Terus ketika kumpul sama teman-teman dari table Jepang, itu juga kita ngobrol bahasa Jepang. Jadi banyak banget sih sebenarnya. Kayak gitu bisa memotivasi kita. Tapi yang paling penting adalah self-motivation kalian sendiri itu bagaimana gitu untuk belajar bahasa asing. Mau ketemu orang kayak apapun, kalau kalian nggak ada keinginan untuk belajar bahasa asing, ya percuma gitu. Jadi harus memang dari diri sendiri, terus ketemu lingkungan yang tepat, itu bagus banget. Atau teman-teman bisa cari orang aslinya langsung, native speaker. Misalkan banyak banget kan sekarang dari sosial media, ada Instagram, ada kalau yang buat kencan tuh ada Kakao Talk, ya kan, ada Battle dan sebagainya. Saya nggak pernah download itu, cuman
dari teman-teman ya, mereka mendapatkan teman dari Jepang, mereka teman dari Korea ada, dan biasanya orang-orang dari Korea atau Jepang itu yang menjadi teman kita di sosial media itu willing to help us gitu, mau bersedia membantu kita untuk belajar bahasa mereka, dan bahkan mereka seneng banget gitu, you know, kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau mau menemukan teman native, silahkan. Mau teman Indonesia yang sefrekuensi, silahkan. Mau dari diri sendiri pun nanti jadi kayak orang gila ngomong-ngomong sendiri, nggak apa-apa, apapun bisa dilakukan kayak gitu. Oke, keren banget. Oh ya, kan udah sekarang in total gitu berapa bahasa yang udah dikuasai? Kan kalau ini yang dituliskan 4, but I'm sure nggak cuma 4 gitu loh. Aduh, Mazel, aduh pertanyaan yang susah ya. Sebenarnya kalau ditanya kayak gini tuh, aku susah jawab karena sebenarnya kalau dibilangin asal bisa ngomong kayak perkenalan daily itu paling ya ada lah kalau sekitar 16-18 gitu kan. Wow. Tapi yang bener-bener kayak you know, aku tahu grammarnya, aku bisa ngajarin sampai bisa bikin buku ya baru 6-7 bahasa gitu, Zel. Tapi sisanya bener-bener tuh kayak you know, misalkan nih aku sedikit bisa bahasa Turki. Jadi ketika ketemu orang Turki ya seneng gitu, excited. Terus aku ya iseng dong kenalin diri pakai bahasa Turki just to you know attract their attention gitu, mendapatkan perhatian mereka. Dan I get it gitu. Kenapa ya? Karena aku bisa gitu ngomong bahasa Turki meskipun 1-2 kata, dan mereka kayak bener wow gitu kan, karena jarang mungkin kayak gitu sih, Zel. Iya. Nah, bahasa Turki aku cuma bisa 1, Zel, merhaba sama pate sekuler. iya merhaba Cuma salam itu doang. Teşekkür ederim gitu kan. Iya, sekuler ederim. Ada yang komen. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih. Setelah belajar, bukan ya, ini lebih ke kesenangan gitu ya. Kesenangan untuk belajar banyak bahasa. Nah, sekarang kan udah 7 bahasa ya, Zal. 7 bahasa ini. Ya, yang aktif lah ya. Aku bisa bilang aktif. Itu kesempatan apa aja yang udah terbuka yang datang karena Kep Farida dari belajar bahasa-bahasa ini semua gitu? Udah kemana aja gitu? Oh, jadi kesempatan banyak banget sebenarnya teman-teman. Jadi kesempatan yang datang pas ketika kita bisa jadi seorang polyglot atau bisa dikatakan bisa bahasa asing itu tuh banyak banget gitu. Yang pertama biasanya adalah kita punya apa ya, mendapatkan privilege, aku bisa bilang kayak hak istimewa karena kita bisa lebih dari satu bahasa. Ketika orang-orang hanya bisa bahasa Inggris misalkan, kita apply, katakanlah kita apply beasiswa ke Korea, orang-orang pakai bahasa Inggris dong, ya jelas gak apa-apa, bahasa Inggris kan memang untuk dunia. Tapi when you can speak Korean, ketika teman-teman juga bisa bahasa Korea, bahkan punya sertifikatnya, teman-teman bakal dapat privilege. Teman-teman tuh yakin banget bakal diprioritaskan. Kayak gitu, itu yang jelas banget sih. Nah, sejauh ini, pengalaman pertama saya pergi ke luar negeri itu adalah ke Korea Selatan pada saat 2016. As you know, itu adalah sebagai big dream karena kayak dream country buat aku ya seorang K-drama lovers gitu kan, kayak dari dulu gimana sih kok sebagus ini Korea, kok seindah gitu ya di film. Dan kan kita nggak mungkin ya cuma berandai-andai kayak I just I need to see directly by my eyes gitu, hanya dengan kepala, dengan mata kita sendiri gitu. Terus alhamdulillah Allah ngasih kesempatannya ke Korea lebih dahulu gitu kan, sebagai negara memang sangat ingin dikunjungi. Nah, pasti Korea itu pas saat proses seleksi masuk ke short camp itu juga saya bilang bahwa saya bisa bahasa Korea sedikit, dan ternyata ya alhamdulillahnya saya lolos gitu kan. Dan pas di Koreanya saya pikir, oh semua teman-teman yang perwakilan dari Indonesia itu bisa bahasa Korea. Saya pikir ternyata mereka semuanya bisa bahasa Inggris gitu. None of them can speak Korean gitu. Saya shock dong. Oh ternyata oke gitu kan. Nah pas saat di Korea itu kita lagi dapat belajar bahasa Korea kan sama salah satu guru dari Korea Selatan. Kita belajar di Songbuk Korean Center, kayak mungkin les-lesan bahasa Korea untuk orang asing di sana. Nah itu tuh kayak diajarin dasar banget gitu kan, dan ya bukan apa-apa. I mean like I'm not arrogant, saya nggak sombong, cuman
oke, aku tahu gitu. Cuman aku diem berusaha yang like, just to be silent, kayak pretend I don't know anything. Nah, pas tiba-tiba si Song Sae Nim atau gurunya ini nanya kayak, mereka memancing ya kayak annyeonghaseyo gitu kan. Ya, kita mau bilang annyeonghaseyo, pasti tahu annyeonghaseyo semua. Terus dia nanya kayak, 언제부터 한국에 왔었어요 gitu. Kalian tuh nyampe sini tuh dari kapan? Nah, aku refleks jawab, saya bilang, 언제부터 한국에 왔었어요. Terus dia tuh kayak shock, hah? Kamu bisa gitu? Aku baru hal gitu. Dia tuh kayak shock, dan di situ satu ruangan teman-teman dari Indonesia itu pada shock itu, kayak pada, what, Farida kamu tahu? Dan dari situ ketahuan deh, oh my god gitu kan. Akhirnya saya dimanfaatkan pas selama di Korea itu buat jadi menerjemah dadakan apapun yang terjadi situasinya kayak gitu. Terus kesempatan kedua itu pas di Jerman. Nah, di Jerman ini saya menjalani seorang program au pair, yaitu menjadi seorang anak angkat, aku bisa bilang anak angkat di sebuah keluarga Jerman. Dan di situ harus menjadi au pair itu harus pegang sertifikat bahasa Jerman. Jadi saya punya juga sertifikat berbahasa Jerman. Dan selama di sana itu banyak banget pengalaman, kayak kita tahu bahwa perbedaan budaya, kemudian pemahaman agama dan semuanya itu tidak akan saya dapatkan kalau saya hanya tinggal di Indonesia gitu. Jadi banyak banget insight selama di Jerman. Dan di Jerman kebetulan diajak jalan-jalan sekalian ke Belanda, so why not gitu kan deket kan. Terus paling tidak pernah menginjakan kaki di Belanda dan fitnya ada tulisan Netherlands gitu. Dan insya Allah doakan saja teman-teman, dan ini kemarin saya lolos di program Fulbright, yaitu Foreign Language Teaching Assistant, yaitu asisten pengajar bahasa asing. Jadi saya mewakili Indonesia untuk mengajar bahasa Indonesia di kampus Amerika Serikat. Nah, doakan saja di Januari ini, insya Allah berangkat ke Amerika gitu sih. Kampusnya mana, Cap? Dekat bahasa. Kampusnya adalah di University of Richmond. Teman-teman bisa langsung search University of Richmond. Itu ada di kota Virginia. Dekat dari Washington DC mungkin 2 jaman. Hai, ada yang manggil saya Miss Farida. Yeah. Ini ada lagi Cap. Tadi ada yang bilang Russia gitu sih. Kalau Russia itu, ya aku jadi tiba-tiba inget kapten yang lain, Kak Viola. Kalau Russia aku cuma bisa bilang kayak Halo tuh Здравствуйте, меня зовут Farida, я из Indonesia, спасибо, makasih gitu kan. Ya, я немного говорю по-русски. I can speak a little bit Russian. Pokoknya kalimat itu tuh wajib diapalin ya. I can speak a little bit apa gitu tuh harus bisa menggunakan banyak bahasa, karena just in case kita ditanya lebih banyak, kita bisa punya pembelaan. Kayak gitu. Ada yang nanya gimana belajarnya? Nah, di sini guys, di sini tuh ada resepnya, ada formulanya Kep Farida gimana belajar 4 bahasa. Ini tuh bisa jadi, buku ini tuh bisa jadi starting point kalian buat belajar bahasa-bahasa yang lain juga. Bener-bener banget sih. Iya kan? Aku tuh waktu diceritain ya Allah keren banget itu. Ini buku dari, ini tuh kayak saksi sejarahnya Kep Farida belajar banyak bahasa itu. Dan kalian itu kayak mengekstraksinya hanya dengan satu buku. Kalau Kep Farida kan menulis ini bertahun-tahun gitu ya, catatan tahunan gitu loh. Dan kalian, buku ini akan ada di tangan kalian, dan kalian bisa belajar ini hitungan jam. Bener banget sih. Pokoknya itu kayak saya memberikan cara paling mudah gitu. Karena tahu aku biasanya buku-buku bahasa yang lain itu kan, itu kayak tentang percakapan ya. Kayak percakapan. Misalkan, boleh nggak sih aku nunjukin buku yang lain, just to, maksudnya referensi. Maksudnya ini contoh, biasanya bukunya itu adalah, nah, misalkan isinya ada satu bahasa aja. Misalkan nih saya pegang ada buku bahasa Mandarin. Nah, itu tuh kayak cuma ngasih tahu Mandarin sama Indonesianya aja. Atau kalau Korea berarti Korea sama Indonesianya, dan ini tuh dalam bentuk percakapan. Conversation. Kebanyakan kalau buku yang beberapa bahasa gitu. Nah, kalau yang kayak tentang grammatical structure, tata bahasa, terus cara cepat belajar beberapa bahasa sekaligus tuh hampir belum ada sih, Cap. Kebanyakan tuh paling maksimal tuh cuma 3 bahasa. Biasanya kayak Inggris, Arab, Indonesia, kayak gitu.
Kalau like four language dan more itu belum gitu. Belum ada setahu saya. Karena aku juga pecinta buku bahasa ya, jadi suka beli-beli dan hunting-hunting bahasa. Ya gitu. Iya. Oke, nih ada yang nanya berapa Kak harga bukunya? Oh ya, for your information guys, buku ini cuma ada di Kampung Inggrism gitu. Nanti bakalan launch. Jadi kalian stay tune. Coba deh, kira-kira buku ini harganya berapa? Kalian kalian tulis di komen. Iya, Nanti benar. yang benar ada hadiah buat kalian. Aduh. Coba Ayo, dong, coba. tebak. Apa-apa. Kalian Coba bisa kasih harga buku ini. Ini tuh ada 217 halaman lah. Ada 217 halaman. Ayo, Oke, kasih teman-teman harga bisa buku deh. ini. Ya. Oh, 65 kan? No. Oh, no. Oke, Oh, enggak lebih dari 150. Oke. Wow. 250. Oke. Gila, 72.000, oke. 85K. Lucu ya ternyata. Oke, next 200.000. Oke. Oke. Ada yang 170, 35K. Jadi buku ini udah nggak dicetak lagi di Gramedia, nggak ada di toko-toko manapun. Ini edisi terbaru dan hanya dijual di Kampung Inggrism gitu guys. Sedihnya lagi, buku ini cuma dicetak 100. Dan ada tanda tangan saya ya nggak Zel? Spesial Ya, banget itu. ada tanda tangannya kayak Farida. Udah gitu nanti ada secret gift-nya dari Kep Farida buat kalian semua sebelum Kep Farida berangkat ke US ya. Pokoknya coba kalian tulis deh harga berapa. 1 juta karena ilmunya mahal mau. Oh, ya Allah keren banget ya. Oke. Oke, benar. Lola gift-nya hilang. Pokoknya ada ininya, ada hadiah dari Kep Farida buat kalian semua. 290. Wow. Tebalnya berapa halaman? 217 ya, Kat ya? Ya, 217 halaman. Teman-teman kalau dapetin buku itu juga bisa konsultasi ke saya kapanpun teman-teman ada pertanyaan. Jadi free consultation ya. Yang penting ketika saya ada free juga gitu. 500-an, 100, oke. 150. Oke. Wow, 275. Free ongkir nggak Kak? Free ongkir. Untuk kalian yang ada di Jawa, free ongkir. Iya, cuma 100 juga pula. 100 buku loh, coba. Kalian tuh harus rebutan di antara 500K follower IM. Kamu Inggris itu kan 500. Iya. 500.000 dan dia 100. 100, oke. Dijawab nggak nih harganya berapa? Atau biar nanti penasaran? Boleh, nanti juga boleh si Zel pas launching. Gak apa-apa, pas launching ya apa-apa. Oke. Pas emang videonya launching ya. Iya, oke deh. Oke, 76. Makasih yang udah nebak gitu. Oh iya, tadi kan kita udah janji buat teman-teman yang udah komen, terus mention temennya dan ikutan ini bakalan dapat buku ini kan. Ya sekalian aja deh di sini ada 1 buku buat kalian. Kayak Farida deh yang milih siapa gitu. Siapa ya, Kep? Yang nyebutin atau kita temen ajak live bareng. Pesennya gimana Kak? Nanti bakalan dijual di Shopee pokoknya dalam minggu ini ya. Kalian stay tune aja. Gratis ongkir seluruh Jawa. Terus bakalan ada special gift buat kalian semua dari Kep Farida sebelum Kep Farida berangkat ke US bulan Januari. Kapan launchingnya, Kak? Saya wow, antusias. Iya, dalam minggu ini dong, dalam minggu ini. Nanti kita bakalan sering-sering live biar kalian nggak ketinggalan ya waktu launching. Karena ini cuma 100 eksemplar, guys. Dan setelah ini kita nggak tahu kapan bakalan cetak lagi. Come on, everybody. I need it so bad. Oke.
Apa nih? Oh, saya nggak punya teman sosmed. Seharganya berapa, Kak? Oke. Apa mungkin dikasih tahu aja ya? Biar nanti Boleh, teman-teman siap-siap. boleh sih. Aku ngikut Harganya aja. 150.000. Itu gratis ongkir, free ongkir ya. Terus Mm-mm. habis itu kalian bakalan dapet banyak banyak hal yang kalian dapat di buku itu. Dan itu rahasia. Nanti kalian kalau misalnya di antara kalian kalau dapat buku ini bisa instastory dan tag kita. Pokoknya kalian Bener. bakalan seneng banget. Tenang loh Kak, live-nya setiap hari ya. Ya, Iya. nanti Instagramnya IM di takeover Kep Farida waktu di US ya. Oh, terus Intip-intip ini kampusnya Kep Farida. di LinkedIn-ku bakal ketahuan dulu. Gak apa-apa. Ah, Iya, kan aku belajar tetap satu bahasa kan. sama bisa. Kak, Jadi tadi masih kan tinggi. nebak 150. Oke, coba-coba yang nebak 150 silahkan buat request live bareng. Ayo, sini ya. OMG, of course. Sama Siapa sih Priyanken, namanya? yes. Vindi UW01 sih. Vindi U. Siapa namanya ya? Vindi. Vindi. VIN. Vindi. Coba, coba, UW01. bentar. Ini aku klik di komentar ya, Zela. Oke, oke. Mungkin Mozel bisa invite dia. Sepertinya dia bingung Eh, mungkin cara ini. mana, mana, mana? Wih, Tulisannya. itu. Vindi 01. Ini bener-bener loh, ini beneran live IG yang stabil banget di atas 100 itu baru ini. Biasanya aku tuh start 100 tiba-tiba langsung down-down gitu dalam. Ini keren banget. Oh iya, Teman-teman keren banget. Sampai tetap makasih ya guys waktunya. Ini kok nggak bisa, kok aku search nggak ini ya, nggak keluar namanya Vindiu. atau Nggak nanti ada kita ya? DM terpisah. Oke, atau kalau kalau nggak kayak gini, kalian kalian yang jawab 150K, silahkan request buat live bareng kita. Nomor WA-nya nggak usah, nanti kalian sabar aja, kita bakalan launch dan kasih tahu kalian. Mau live bareng tapi nggak pede, tebakanku bener, tadi nggak lebih dari 150. Oh iya, NGTA, Oh, ya udah nggak apa-apa. yang NGTA, 150 kayaknya tadi aku lihat tuh cuma 2 atau 3 sih. Soalnya yang lainnya pada kayak 130, 125, 160. ada yang 1 juta loh, Cap. Dia nembak 1 juta ya. Boleh kok kita ini dibeli 1 juta bukunya. Loh, nggak keluar. Ayolah, ayo, kita Pokoknya ngajakin kalian buat live kalau kita bareng. end live Iya, kalau tapi kita nggak ada end tuh. live ini, kita end live ini dan Mana? nggak ada yang Bukan, send bukan yang request, ya udah. Gugur ya Zel ya hadiahnya kalau nggak ada yang send request malam ini. Iya, ini hadiahnya tuh buat yang send request dan jawab 150.000. Ya salah dong, aku malu banget, Kak. Nggak apa-apa kali. Tadi jawaban pertama 150, ya udah nggak apa-apa, ayo. Cepat request live bareng kita. Aku udah Oke, oke. Boleh di ini nggak sih bukti screenshotan? Mungkin mereka bisa screenshot pada saat jawab 150. Gimana? Hai, Halo. Hai, ini dengan Kak Ini siapa nih ya? Prisi. Prisi. Dari mana Kak Prisi? Aku dari Medan. Wow, jauh banget. Halo Kak Horas, ya nggak sih Medan Horas? Ya, Teman dari Medan dulu. aku pantengin live-nya dari awal. Aku seneng banget belajar bahasa gitu kan. Soalnya kan Iya, iya. Gak apa-apa. emang berguna banget. Sekarang aku lagi mau coba belajar Prancis untuk sekarang. Tadi masih dikit Wow. banget. Gak apa-apa, gak apa-apa. Karena banget. Ngomong Talebu, Kak. Aku nggak berani ngomong, Iya. masih belajar dikit banget. Ayu, gimana kabarnya ngomong Talebu? Keren, Mas. Aku tahunya yang ngomong Zava. Ya, bisa ngomong sama?
Sapa Bi masih. Sapa ya. Oke, bagus banget. Kalau kamu Sapa kan agak-agak apa ya? Dia lebih Informal daily ya, ya, maksudnya. lebih informal Benar, ya. benar, benar. Benar. Kalau kamu terlalu formal, benar. Ayo Zel, mau Zel ke Papa dong. Jadi, Awas sih. Makasih ya. Tadi yang jawab berapa nih, Kak? Jawab bukunya harganya berapa? Berapa sih? 125 apa 110 kalau nggak salah. Ya, Ya, sayang banget. sayang banget. Tapi makasih nih udah live bareng kita. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak buat Kak Faridah? Nggak ada, tapi aku mendoakan yang terbaik. Semoga nanti di US-nya makin lancar-lancar semuanya. Sukses. Ya, terima kasih. Jangan lupa order Sukses. bukunya loh, Kak ya. Order Iya. dong. Siap. Tunggu ya. Hanya 100 buku dengan tanda tangan. 100 buku pertama. Dan hadiah-hadiah yang lain pastinya. Oke, makasih Kak. Ini kita masih ngundang kalian. Oke ya, see you. Ini aku close, aku keluarin ya Kak. Makasih udah join. Terima kasih Kak Bintang. Merci. Aku ngundang kalian yang udah jawab 150.000 buat live bareng nih. Siapa yang paling gercep ya? Iya, Kak bawa aku ke US. Oke, bawa Kak. Nanti tulis namanya di sana. Ya, kayak ini ya. Hello gitu kan. Kamu dapat salam dari sini gitu. Aku tuh lelah banget. Dimanapun negara itu gitu, pesanan kayak gitu banyak banget, Zel. Oh iya. Pesanan untuk memotret namanya itu. Iya, pasti. Anak-anak kan sukanya gitu. Benar. Aduh, di Korea tuh hampir tiap spot tuh aku pasti foto baru. Jadi bawa kayak apa? Catatan kecil, apa yang namanya? Sticky note. Sticky note. Gimana cara dapetin bukunya? Yang kalian yang apa? Yang udah jawab 150.000 tadi, silahkan request buat ada satu buku free buat kalian guys yang bakalan kita kirim. Semangat Kakak. Ya, terima kasih. Kakak mau bukunya? Iya, 150K. Udah join aja yang jawab 150K tadi. Jawaban pertama kalian 150K. Ayo ikutan live. Nanti kita kirimin bukunya ke kalian. Uni. Deh. Ini kalian jawab-jawab aja tapi nggak request loh. Ngomong pakai accent Aussie dong, Kak. Gila sih. Accent Aussie apa bedanya ya? Aku aja nggak melihat perbedaan accent Aussie. Beda banget sama kalau British kan ada kelihatan banget ya. Iya, bener. Sama Amerika. Just feel that. DM Kak. Kenapa harus DM? Aku gak bisa ngeliat sih Zel siapa aja yang nge-live kan biasanya hostnya yang bisa. Iya. Maksudnya saya request. Ini nih. Bentar. Udah request Kak. Iya. Kak Bea request. Kamu ada di depan kenapa request? Hai. Hello. Halo Kak. Halo. Siapa namanya? Siapa What's Kak your namanya? name? Halo Kak, what is your name? Jaringannya agak. Oh, jaringannya. My name is Pipin Christine. I'm from Tanah Toraja. Wow, dari Tanah Toraja. Halo Pipin ya? Panggilannya? Iya Kak. Halo Kak Pipin, luar biasa banget dari Toraja nyimak. Pasti perbedaan waktu kan ya? Dari Wita. Udah malam di sana. Udah hampir jam 9. Iya. Hampir jam 9. Iya, tadi Kak Pipin ngejawab berapa? 150. Yeay, oke. Nanti kita kirimin bukunya. Tolong DM alamatnya ya. Ada ini nggak ada pertanyaan buat Kep Farida? Apa ada pertanyaan langsung secara live?
Semangat Kak kalau di US. Ya, Nggak semangat, ada makasih. Oke, Oh my makasih. god. Ada Ya, pertanyaan yang lain? Selain ngasih semangat, apa yang pengen kamu tahu dari Kak Farida? Teknik belajar bahasanya bagaimana sehingga bisa mencapai apa ya, bahasanya bisa mantap kayak begitu. nah itu Tekniknya apa, Kak? long story banget sih ya. Intinya short story kita intinya yang pertama harus konsisten. Dan yang kedua suka sama bahasa itu. Udah sih sebenarnya self motivation itu sangat penting. Apalagi saya belajarnya awalnya autodidak. Jadi saya nggak ikut kursus, saya nggak yang intinya nggak ikut kursus, nggak bayarin tutor apapun. Jadi bagaimana sih ketika autodidak kan kita harus punya rasa self motivation yang kuat banget, motivasi dari diri sendiri harus kuat, terus suka sama bahasanya. Kalau kita udah suka, pasti apapun yang akan kita lakukan kan. Cie. Kalau udah nggak suka, kayak terpaksa gitu, kayak teman-teman waktu sekolah harus belajar bahasa Inggris padahal nggak suka, pasti ya kejadiannya berakhirnya gitu aja gitu. Jadi Iya, menurut saya sih harus benar. konsisten yang pertama. Terus harus punya target. Targetnya mau apa? Mau sampai bisa punya sertifikat bahasa itu kah atau hanya asal mungkin bisa ngomong aja gitu. Jadi set set goal kita sendiri-sendiri sih gitu. Pasti mantap lah. Oke, jadi guys, ini ada gimana caranya belajar Kak Farida gitu kan. Nah, di sini tuh ada formulanya gimana Kak Farida belajar 4 bahasa sekaligus dalam waktu bersamaan. Dan buku ini itu adalah catatannya Kak Farida yang Kak Farida pakai bertahun-tahun gitu, yang dia tulis sampai akhirnya jadi buku ini. Jadi itu benar-benar nggak sengaja dan kalian bisa dengan lebih mudah belajar bahasa tanpa harus melakukan apa yang Kak Farida lakukan hanya Benar. dengan membaca buku ini. Ini kayak turning point banget buat kalian yang pengen belajar bahasa Mandarin, Jepang, Korea, dan bahasa Inggris. Terus belinya kapan? Buku ini bakalan launch minggu ini. Harganya 150.000 gratis ongkir. Kalian bisa order via Shopee. Nanti kita bakalan taruh linknya di link bio kita. Ditunggu aja. Oke? Pengen beli, iya. Sabar ya. Ini cuman ada 100. Kita cuman nyetak 100. Setelah itu belum tahu nih kita bakalan nyetak lagi kapan. Cuman ada 100 buku, jadi nanti kalian bisa cepet-cepetan aja. Iya, harus Kamu buruan tanya ya. jadinya dapat buku. Ya, benar. Yang ikut live bareng ini yang dapat buku. Namanya Kak siapa ya? Tadi. Yang tadi Akan apa ya. yang kemarin Kak Pipin namanya. Pipin Kak Christine. Pipin, oke, bukunya bakalan kita kirim. Nanti Kak Pipin tolong hubungin WA-nya Christine, admin Kak. ya. Ya. Tolong nanti hubungin WA-nya admin. Bisa lewat link bio. Terus tadi, Kak, buku ini bakalan diterbitin di Gramedia apa enggak? Gitu. Ada pertanyaan gitu. Dijawab, Kak. Oke, Gramedia-nya sudah selesai ya teman-teman. Jadi bukunya sebenarnya sudah pernah diterbitkan di Gramedia dari 2015 sampai 2000 sekarang, tapi maksudnya udah selesai. Dan ini kita akhirnya memutuskan untuk menjadikannya jauh lebih bagus, lebih komplit. Ada juga story dan cara belajarnya, dan kita putuskan untuk self-publishing aja ya. Jadi kita hanya privately, kita jualnya secara private via IM. Jadi teman-teman nggak akan dapetin di Gramedia atau manapun. Jadi hanya bisa didapatkan via Shopee IM. Kayak Ya. gitu dong. Terus ada yang tanya nih, Kak, bukunya boleh difotokopi enggak? Gitu. No way, teman-teman kalau misalkan biasanya fotokopi buku pelajaran itu dibaca nggak sih? Saya yakin 90% pasti nggak dibaca, ya kan? Karena fotokopi itu sudah membawa vibe malas untuk membacanya, apalagi hitam putih. Saya berulang kali kadang waktu kuliah suka ngefotokopi materi itu nggak bisa dibaca, nggak seperti kita bentuk buku. Yang kedua, teman-teman, masalah keberkahan ya. Jadi karena kita mencetaknya asli, bahkan saya dari penulisnya, ketika teman-teman memfotokopikannya tanpa izin kami, ya biasanya itu kurang berkah belajarnya. Jadi you can learn, tapi tidak akan bisa seperti orang-orang yang belinya langsung kayak gitu. Hanya buktikan saja kalau tidak percaya dengan omongan saya, karena saya juga membuktikannya sendiri. Kayak gitu.
Masalah lain itu sih kayak apa ya? Ini itu apa ya? Ini tuh karya guys, dan nulis karya itu nggak sehari 2 hari. Ini tuh kayak ekstraksi dari Berbagai macam perjalanannya ke Farida, bener. dan 150.000 itu menurut aku itu cukup affordable dan nggak mahal gitu. Bayangin kalian nulis buku ini harus belajar satu demi satu bertahun-tahun. Dengan 150.000 kalian udah bisa mempelajari 4 bahasa sekaligus, yang itu kalau kalian fokus gitu ya, bisa, aku yakin sih ngabisin buku ini tuh cukup sehari kalau fokus. Mantap gitu kan. Dan tinggal diulangin lagi gitu. Aku juga bakalan meskipun sekarang aku di IM gitu, aku ini guys, aku juga bakalan beli buku ini. Tapi nanti kuota kalian berkurang. Ya aku belajar sendiri. Ya, cuman 100 kan dicetaknya. Iya, worth it. Bahasa Arab ada nggak, Kak? Tuh ditanyain. Mungkin nanti ada itu ya, next book gitu yang nggak cuma 4 bahasa gitu, Zel. Iya nggak, Zel? Wah, mending bikin buku yang baru, kita collab dengan teman-teman yang bahasa Arabnya jauh lebih oke. Saya bisa, tapi saya belum ada di tahap menuliskan bahasa Arab ya. It's not easy, Arabic. Kayak gitu sih. Kita mungkin bisa collab sama penulis gitu. Ya, ditunggu aja ya. Kalau buku yang lain ada bahasa Jerman. Ya, bahasa Jermannya juga ditunggu ya. Insya Allah akan terbit juga segera mungkin setelah. Oke, Kak Pipin ya namanya. Ini aku keluarin dulu ya. Makasih udah join live. Nanti aku tunggu alamatnya. Tolong ditulis lewat DM atau langsung hubungi admin. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Pipin. Ya. Mau dong, Kak? Ya, sabar guys, sabar. Ditunggu ya, pokoknya stay tune aja. Tokonya apa, Kak? Belum ada tokonya. Tokonya bakalan launch minggu ini, kalian stay tune aja. Makanya pantengin Instagram sama Instastory-nya IM. Oke, saya tunggu Jermannya, Kakak. Siap. Siap. Zel, ini udah jam berapa? Udah 1 jam kita live. Mungkin terakhir gitu ya, closing pesan-pesan buat teman-teman. Pesan terakhir buat teman-teman sebelum kita berakhir gitu. Terus di close dong, closingnya tuh pakai 4 bahasa. Oh, gue udah duga. Oke, apa ya? Bahasa apa dulu nih? Bahasa Jerman, bahasa Jepang kali ya. Minasang, anatawa Nihongo dekitai desu ka? Imamade atashi mo Nihongo o benkyou shite imasu. Dakara ima kara benkyou shimashou, gambarimashou. Terus apa lagi bahasa Korea ya? 네, 여러분, 너는 한국말을 말하고 싶어요. 그러니까 너는 공부해야 해요. 네, 한국말을 공부해 주세요. Terus apa lagi deh? Bahasa China. Aku gak ada persiapan sama sekali sebenarnya. 大家好，你们会可以说华文吗？所以你们应该买这本书。我希望你们可以说华文很好。Terakhir, English. Thank you very much, everybody. You can speak like me. I mean, you can be like me. You can speak more than 4 languages, or at least 4 languages that you can get from my book. And I hope that I really believe that you can be like me, because nothing is impossible until you do it. Remember, you feel like, okay, it's impossible for me to learn many languages at once, but no, because I can do it. Why not you? I mean, you can be polyglot just like me, and you can travel around with your language. Of course, free, because everybody appreciate with your ability, with your skill of language. So, get my book and make my book as your starting point, and just the limit of your language is the limit of your word. So, Okay. Thank you, everybody. Thank you so much, Kak Farida. Ayo.
Oke guys, thank you ya. Makasih udah join live kali ini bareng kita. Stay tune di Instagramnya IM biar kalian Ya, nggak ketinggalan 100 buku ini ya. iya. Karena Stay ini tune benar-benar di. edisi eksklusif dan cuma dicetak Mm-mm. 100, kita nggak tahu bakalan cetak lagi kapan. Oke, terima kasih. Ya, Bye-bye. thank you. Arigato, Shishi, kamsahamnida. Jangan lupa disimpan di IGTV ya. Ya. Oke.